dalam kaitannya, dengan engagement sebetulnya ada satu format, ini adalah salah satu tipe ya, salah satu tipe dari brand activation yang sangat amat populer dan digemari oleh banyak, marketer, yaitu disebutnya dengan experiential marketing. Ya, experiential marketing itu seperti namanya ya, pemasaran berbasis pengalaman. Berarti kata kuncinya apa? Dalam kegiatannya itu memang pengalaman yang dijual, pengalaman yang ditawarkan kepada calon konsumennya, ya. Kenapa sih pengalaman ini jadinya esensial atau jadi apa, jadi menarik gitu, karena pengalaman ini punya nilai ekonomi yang lebih besar. Dia punya, apa ya, pertambahan nilai ekonomi yang progresif gitu. Nah, kita coba lihat nih, misalnya contohnya ya, sebuah daun teh. Daun teh itu adalah sebuah komoditas. Anggaplah daun tehnya ini, apa ya, dipanen oleh petani gitu ya di sebuah daerah. Dia adalah sebuah komoditas. Nah, saat dia dikasih merek, dia dikasih sebuah packaging yang bagus sedemikian rupa, didesain ya, dilabel segala macam, maka dia bukan sekedar jadi komoditas, dia sudah berubah bentuk menjadi sebuah produk, ya. Produk yang bentuknya adalah barang. Karena yang namanya produk itu banyak ya. Produk ada apa sih selain barang? Tahu nggak teman-teman? Jasa. Jasa, good, apalagi? Barang, jasa, terus Eksperimental. pengalaman, ide, tempat, orang, banyak ya. Produk itu banyak ya, bentuknya tuh banyak. Jadi bukan barang dan jasa saja. Nah, yang menarik adalah makin ke sini ya, makin ke sini nih, dipercayai bahwa produk yang berbentuk barang saja itu tidak cukup untuk memajukan sebuah pemasaran. Tapi bagaimana kita bisa mengkonversi barang kita menjadi sebuah layanan. Karena dipercaya konsumen zaman sekarang tuh sukanya dilayani, katanya sih gitu ya. Nah, jadi contohnya nih, misalnya CTWG ini ya, si teh ini, dia nggak cuma menjual produknya yang berupa barang, tapi bagaimana dia hadir, dia bikin kafe, tea house ya, dan orang tuh bisa langsung mencicipi, menikmati ya, bisa mencium aroma tuh, si aroma tehnya satu persatu saat dia mau beli, dia bisa bisa, eee bisa, apa namanya, menggunakan panca inderanya dulu gitu loh sebelum akhirnya dia memutuskan dia mau beli produk yang mana sih sebetulnya, ya. Ini nilainya bertambah lagi nih as a brand. Tapi nggak berhenti di situ. Ternyata saat produk itu berubah bentuk lagi, nggak sekedar barang, nggak sekedar layanan, tapi dia berubah menjadi sebuah pengalaman, yaitu yang paling kanan, dia akan punya nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih engaging. Contohnya, nggak cuma hadir di kafe, orang bisa duduk, beli, dan minum teh. Tapi dihadirkan berupa taman teh ya, ada museum tehnya dan segala macam. Kafenya ada di dalam gitu, tapi orang bisa experience sesuatu di sana. Nah, hal-hal seperti inilah yang semakin ke sini semakin trending. Tapi pertanyaannya, harus nggak sih gede-gede banget gini pengalamannya? Enggak. Yang namanya experiential marketing itu nggak harus bentuknya building atau sesuatu yang mahal. Nanti di belakang kita punya contoh yang sebenarnya sangat murah dan sangat simpel juga. Tapi ciri khas dari biasanya experiential marketing ini dia punya beberapa ciri khas. Ada beberapa modul lah istilahnya ya yang akan kita coba pecah nih di dalam sesi ini. Oke? Em, Singkatnya, kenapa sih semakin ke sini semakin menarik nih experiential marketing gitu? Karena yang pertama adalah teknologi semakin canggih jelas ya.
dengan teknologi yang semakin canggih, mencari informasi semakin mudah, orang tuh jadi dengan mudahnya mencari informasi tentang pengalaman yang akan dia dapetin. Dia udah bisa mem-pre-review duluan tuh kayak apa sih, dia udah bisa set expectation dan bahkan setelahnya itu dia bisa share experience dia. Kemudian supremasi dari brand-nya itu sendiri gitu. Karena apa? Brand itu dengan mudahnya akan bisa memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan didapetin sama si konsumennya. Yang terakhir adalah cara berkomunikasi dan cara konsumen mencari hiburan itu semakin beragam. Dengan itulah makanya pengalaman menjadi semakin diminati ya. Dan terjadi pergeseran nih antara marketing yang tradisional dengan marketing yang modern. Saya mau fokus ke exponential marketing ya, marketing modernnya. Kita tuh udah nggak produk itu udah nggak fokus ngomongin fitur-fitur dan benefit, tapi kita bener-bener fokusnya adalah customer experience. Bagaimana konsumen kita pulang dengan pengalaman menyenangkan. Sehingga apa? Dia pulang tuh satisfied. Ingat di sesi kedua, kita udah belajar bagaimana saat konsumen punya bekal customer satisfaction, dia akan lebih tinggi nilai apanya? Kepuasannya. CBI-nya, inget nggak? Ya, kalau ada unsur customer satisfaction, nilai CBI-nya akan lebih tinggi, nilai, loyalitasnya akan lebih tinggi. Ingat ya bahan sesi 2 kita, oke? Kenapa ini jadi penting? Karena konsumen ini sekarang, tidak hanya menggabungkan sisi rasional dia. Konsumen itu sekarang udah sangat mix antara rasional dan juga emosional. Jadi kita sebagai brand harus pintar-pintar memainkan rasional dan sisi emosinya konsumen, ya. Nah, cara kita melihat experiential marketing ya, itu beda banget sama tradisional. Kenapa? Karena kalau marketing zaman dulu nih yang konvensional, dia tuh melihat konsumen adalah pengambil keputusan yang fokusnya itu ngeliatin produk itu punya benefit apa buat dia, that's it. Tapi kalau di experiential marketing atau marketing modern, kita itu berfokus pada pengalaman, yang mana pengalaman itu punya beberapa, elemen yang saya garis bawah di sini nih, sensori, emosi, kognisi, perilaku, dan juga hubungan. Yang semua nilai-nilai ini menghapuskan nilai-nilai fitur-fitur dari produk. Fitur produk itu sifatnya default, harus ada, tapi harus ada superior values atau add-on values dibandingkan fitur produknya, ya. Nah, disinilah yang akan kita coba bedah. Bahwasanya, bahasa simpelnya gini, experiential marketing itu ada 5 jenis, bahasa gampangnya gitu ya. Ada relate marketing, sense marketing, feel marketing, think marketing, dan juga act marketing. Kita coba bahas satu-satu ya. Ah, Secara singkatnya atau bahasa gampangnya, sense marketing itu adalah segala kegiatan pemasaran yang memberikan pengalaman sensori. Sensori itu apa sih paling gampang? Dia tuh kuat banget dominan menggunakan panca indera, ya. Jadi tuh baru akan dapat pengalamannya saat konsumen itu secara kuat menggunakan indera penciuman, indera peraba, indera pengecap, indera pendengaran, dan lain-lain ya. Panca indera. Yang kedua, film marketing. Nanti di belakang ada contohnya ya masing-masing. Film marketing itu affective experience. Jadi emosi yang dimainkan ya. Kalau bahasanya tuh dibawa perasaannya. Jadi digoncang-goncang emosinya agar konsumen tuh terhanyut. Terhanyut tuh gimana sih? Dibikin sedih lah, dibikin bahagia lah, dibikin apalagi ya, emosi apa aja sih, dibikin jadi gelisah lah, dibikin jadi apapun. Tapi most likely brand pasti pengennya membawa jadi positif ya. Pasti brand nggak pengen dong bawa jadi negatif kecuali pendekatannya fear appeal. Sengaja ditakut-takutin dulu untuk nanti dikasih ke solusi. Itu beda cerita. Oke? Yang ketiga, think. Think marketing ini biasanya itu dia berbau kreatif kognitif. Dalam arti biasanya pengalamannya itu sifatnya
pemecahan masalah secara kognitif dan kreatif. Jadi, memang ada sebuah isu yang harus dipikirkan permasalahannya dan biasanya ya, tapi nggak selalu. Biasanya ciri khasnya think marketing itu adalah berkaitan dengan teknologi. Jadi ada teknologi dimanfaatkan dan biasanya ada produk yang very rational digunakan dalam pengalamannya. Biasanya ya. Nanti kita lihat contohnya. Yang keempat, egg marketing. Egg marketing ini adalah penggabungan antara ada kegiatan fisiknya, ada gaya hidupnya, meng-cover gaya hidup si konsumen dan perilaku konsumen. Jadi sifatnya udah nggak sekedar merasa, nggak sekedar mikir, nggak sekedar merasa, berpikir ataupun sensing, tapi udah gabung dan udah ada actionnya. Itu biasanya egg marketing. Yang terakhir, relate marketing. Ini agak beda nih dibandingkan yang lain ya. Biasanya relate marketing ini berhubungan sama pengalaman yang ada kaitannya sama identitas sosial seseorang. Apakah itu berhubungan dengan, nilai sosial, budaya, group preference, atau apapun ya. Sebelum masuk ke contoh-contohnya satu sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita mau absensi dulu? Ada pertanyaan atau tidak? Sampai sini jelas? Masih clear ya? Kita absen dulu ya. Miss, maaf mau nanya, kalau SEM tadi tuh aku agak skip ya, Miss, ya. Tadi SEM tuh maksudnya apa ya, Miss, ya? Tadi, strategic Oh, experience berarti modulnya. pecah-pecahannya tadi ya, Miss, ya? Iya, Oke, paham. Oke, sip. Makasih, Miss. itu singkatannya SEM, Strategic Experience Module. Udah itu aja sih, Bang. Oke, nih absen dulu ya. SEM Express Silakan. tadi. Oh shit, man. Oh shit. Oh shit. It's modul. Shit. By the way, kalian kalau Sabtu pagi itu udah kuliah? Sampai jam berapa kalau Sabtu? Sampai jam 12 kayaknya kalau nggak salah. Nah, ini saya lagi lihat kalender sih, tanggal 1 itu kan libur ya. Hari buruh tuh harus Sabtu libur sih ya, harusnya libur ya. Saya tuh kayaknya bisanya pagi deh, cuma mungkin pagi, siang sore ini saya udah nggak ada udah nggak ada available schedule deh. Coba nanti ini ya diobrolin lagi nih Tak ya. Tapi kalau dari saya di tanggal 1 itu bisanya cuma sampai jam 10 bisanya. Cuma availnya sampai jam 10 pagi. Dari 10.30 sampai maghrib saya udah full, udah ada kegiatan. Jadi kalau possible mendingan kita start pagi. Karena ada libur itu ya. Lebih fresh juga setelah mungkin kuliah pagi, kalian bebas deh mau ngapain. Mungkin ada yang tetap kerja ya kan, biasanya pada tetap kerja ya. Hari buruh tuh tetap kerja, gimana ya kantornya ya. Coba ya saya lihat dulu ya. Oke, Elza, ada Elza? Nggak ada ya? Ada. Irul, udah ada Irul? Udah ya. Paki? Ada ya. Ya 3 ya, nggak ada ya. Mana Janti sama lu sayang? Oke ya, sedikit.
Oke. Ya, jadi tadi yang ditanyain, SEMs itu adalah Strategic Experience Module. Jadi basically gini, Expros. di dalam sesi ini tuh ada 2 konsep atau 2 Oh. term ya, SEM sama Expros gitu. Tapi sebenarnya ini tuh term aja sih gitu. Prinsipnya yang penting kalian ngerti bahwa yang namanya experiential marketing itu ada 5 jenis gitu ya. Biasanya disebutnya tuh ini tuh term teorinya Strategic Experience Modules, SEMS disebutnya. Dan experience providers, Expros itu adalah jenis-jenis pengalamannya. Tapi ini sebenarnya dalam dunia prakteknya nanti tuh nggak bakal tersebut. Maksudnya lebih sering tuh yang disebut itu kayak sales marketing, field marketing, team marketing itu biasanya lebih terkenal. Kayak si Sam sama Expros tuh hampir nggak pernah tersebut di dunia praktek ya. Oke? Nah, yang pertama kita kenalan dulu sama sales marketing. Sales marketing itu relatif mudah banget dikenalinya, walaupun kadang-kadang menjebak ya. Pokoknya sales marketing itu adalah ciri-ciri tadi saya bilang ya, membuat pengalaman berbasis sensori ya. Pokoknya patokannya tuh panca indera. Yang challenging dari experiential marketing, antar modul nih bisa saling ada irisan. Irisan tuh gimana sih? Oh ternyata di sebuah aktivasi, dia tuh ternyata menggabungkan feel sama think, bisa aja. Oh dia menggabungkan sense sama feel, bisa aja. Tapi biasanya ada kecenderungannya, dia lebih strong kemana. Karena yang namanya strategi itu adalah tentang memilih. Kita nggak akan bisa semuanya mau kita caplok. Jadi pasti ada yang dominannya, ada yang secondary-nya gitu ya. Sama aja kan kayak teman-teman memilih target market, ada yang primer, ada yang sekunder ya. Sama. Memilih strategi experiential marketing juga sama. Ada yang primer, ada yang sekunder ya. Kita akan coba lihat 2 contoh case. Nanti kasih tahu ya audionya ada apa enggak ya. Ini contoh pertama. Ada nggak audionya? Nggak ada, Miss. Gak ada, Miss. Kenapa ya saya bingung deh. Coba kalau video lain bentar. Ada nggak? Ada juga. Sebenarnya kenapa ya? Soalnya tuh kalau saya pakai di kayak ini kan materi sama semester lalu ya tuh nggak pernah ada masalah. Tunggu. Kira-kira kenapa ya? Di share screen-nya mungkin Miss. Apanya? Share screen kan ada share sama juga, mungkin belum dicentang. Karena kemarin saya presentasinya baik-baik aja. Apa? Yang mananya nih? Dari audio? Dari share? Oke bentar. Share setting. Video sharing udah. Audio. Udah kok. Special audio session. MacBook Air phone, SMS system, iPhone. Coba ya. Recommended for studio environment level video. Jangan. Coba ya, saya penasaran coba kalau video lain bentar. Coba kalau ini kalau nggak? Enggak, Miss. Nggak juga? Ya, Coba kalau saya pakai cara manual, nggak saya full screen, bisa nggak ya? Bentar. Ntar ya, saya penasaran. Coba kalau saya pakai cara cheating dari sini. Jangan. Menang gitu ya. Sebentar ya, coba. Coba kalau saya mau pakai cara manual dari sini, sebentar ya. Ada nggak? Aduh, pusing juga ya, tunggu bentar ya. Kenapa ya kira-kira ya?
Nah, Karena share sound-nya udah saya checklist, kira-kira kenapa ya? Penasaran, coba kalau dari YouTube ada nggak ya? Bentar. Soalnya hari ini materinya video banget nih, jadi kalau ini nggak bisa agak sulit nih. Bentar ya. Coba kalau dari YouTube. Case-nya apa tadi? Bentar ya, Hibiki Harmony Bar. Kedengeran nggak barusan suaranya? Suara doang? Enggak, Miss. Oh, enggak. Enggak ada. Padahal saya cuma muterin YouTube saya loh. Kan kayak saya ngomong ya harusnya ya. Aneh gak sih? Coba. mungkin dikirim ke teman-teman yang lagi on laptop mungkin. Ya, iya, Miss. Kirimin linknya aja, Boleh Miss. silent dulu nggak? Bentar. Boleh silent dulu nggak? Kalau ini ada nggak? Nggak ada juga. Agak aneh ya, tunggu bentar. Karena sebelum sama kalian saya meeting baik-baik aja, jadi makanya ini agak aneh sih. Ini nggak ada. Apa tadi karena baru awal suara kecil, barusan saya nggak ngubah-ngubah apa-apa loh. Tadi karena suaranya kecil kali nggak kedengeran. Sama sekali. Kok Nggak ada suara sama sekali tadi. Kalau yang barusan. Oh iya, barusan saya nggak ngubah apa-apa loh. Oh, berarti kayaknya lagi apa namanya koneksinya mungkin. Agak aneh ya. Coba jadi penasaran, coba kalau PowerPoint lagi. Soalnya selama ini saya nggak pernah ngubah settingan gitu loh kalau lagi meeting. Makanya kok tumbennya nggak keluar. Coba ya. Bismillah. Continue to share. Ada nggak? Ada nih. Ada. Aneh banget. Ya, alhamdulillah ya udah ya. Nggak usah dipikirin ya kenapanya, yang penting udah bisa ya. Oke ya, lanjut. Oke, ini bahasa Jepang ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa karena yang penting kita dapat feel visualnya dulu, visualnya ya.
Coba aku tanya ya. Ini loh, emang. Biasa. Oke ya. Shh, jangan deh, nggak boleh kayak gitu sayangnya. Oke, sorry. Bentar lagi saya akan keluar ini. Saya away sebentar abis ini ya, mau keluar ruangan biar nggak ada distraksi. Ya jadi dari Hibiki ini contoh aktivasi yang pricey ya, jelas ya, karena banyak mapping, banyak teknologi yang dibutuhkan, modalnya besar gitu. Tapi berasa banget bagaimana setiap orang, setiap konsumen yang datang ke restoran ini dihadirkan personalized experience secara sensori ya. Dia megang gelas, ya Allah. Sorry, saya away sebentar ya, saya off cam dulu. Saya pindah tempat dulu sebentar ya. Oke ya, jadi kembali ya. Jadi kalau di Hibiki case ini kan jelas banget ini memang yang pricey dan butuh effort teknologi. Tapi kita akan lihat satu contoh lagi, another case. Nah, di satu sebenarnya di rumah saya masih ada, kita break sebentar ya.
Oke ya, ini coba kita lihat case kedua. Ini menariknya adalah kalau kita tidak memperhatikan dengan detail, kita akan terjebak berpikirnya dia bukan sense marketing. Ya, coba nanti kita bahas sedikit ya. Kenapa ini masuk ke dalam klasifikasi sense marketing bukan yang lain. Nanti teman-teman tolong perhatikan dan jawab ya. Suaranya aman ya? Aman, Miss. I feel like fish shanked by John Shock. This is awesome. Let us go. Watch out, little flat fish. The shark gonna get you. That's the sound of the police. Oke ya, dari aktivasi ini kenapa sih dia masuknya klasifikasi sense marketing? Ada yang mau coba sharing? Sense. Coba Nadia Paramita. Iya. Oh ya boleh Talita. Kalau Nggak boleh, Nadia aja dulu atau enggak? Yaudah Nadia, coba Nadia. Ya, Miss. Kalau dari videonya itu kan menunjukkan kalau Uber Eats itu tuh mempromosikan bahwa dia juga menjual produk dari McDonald's gitu, Miss. Terus untuk Hubungannya sama sense marketing? sense marketingnya mungkin tujuannya itu agar iklan si Uber Eats-nya itu menarik perhatian publik kalau promosi dari McDonald's di Uber Eats ini menggunakan cara yang berkesan gitu, Miss. Oke, belum tepat ya. Kita coba pindah Talita, coba Talita. Aduh, saat Tapi aku nggak tahu benar apa nggak ya, Miss. Dari semua experimental marketing, kayaknya menurut aku touch upon-nya itu relate. Karena walaupun dia bukan, tapi nggak tahu ya, Miss, karena dia kan bukan social identity, tapi dia relate to experience gitu ya. Tadi katanya orang biasa naik bus ini buat kalau misalnya ke akuarium. Jadi asumsinya orang dulu naik kalau misalnya masih kecil gitu, terus saya mau bareng-bareng ke akuarium. Jadi itu udah termasuk indra penglihatan. McD gitu. Jadi menurut saya dia touch upon experience relatable-nya itu. Oke. Pertanyaan saya teman-teman tuh ada yang udah baca bahan belum sih? Kan bahannya sebenarnya udah di-upload ya.
Ini kayaknya ketahuan belum ada yang buka deck deh ini ya. Sorry. Karena sebenarnya ini udah saya masukin loh, dia tuh sense marketing loh. Aduh, anjing. Tadi itu sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaannya tuh tadi udah spesifik. Kenapa dia sense marketing bukan modul yang lain gitu ya? Jadi yang ditanyakan tuh bukan dia termasuk yang mana, tapi pertanyaannya adalah kenapa dia sense marketing gitu. Boleh nggak, Miss? Boleh. Nita silakan. Sosial, Nita. Soalnya di situ tuh dia pakai itu tuh bisnya gede kan, terus dia nampilin sesuatu yang berupa kayak gambar hiu. Gimana tuh kalau kita lihat gak ada tuh bus-bus yang bikin iklan pakai dengan desain-desain hiu, dan itu tuh bentuknya besar, dan dia tuh ngelilingin di kawasan banyak orang yang dia tuh lewat ke daerah yang banyak dilewati oleh orang-orang. Jadi tuh orang ngeliatnya ini kok busnya aneh gitu loh. Jadi apa ya, nangkep dari panca inderanya sih, lebih ke panca inderanya. Alasannya benar. Saya koreksi sedikit ya. Jadi sebetulnya justru aktivasinya itu adalah si burgernya, bukan si hiunya ya. Jadi tadi kan dikatakan di videonya gitu. Mungkin tadi teman-teman agak skip sedikit ya. Jadi itu di outlet itu udah lebih dari 10 tahun si bis hiu ini itu tuh jadi bis yang very iconic di sana. Jadi bis itu kayak bis shuttle untuk orang-orang tuh ke akuarium Auckland gitu loh. Untuk ngebawa, kan biasanya kan suka ada ya di beberapa negara itu bis yang memang stopnya itu tuh salah satu final stopnya itu di zoo atau di akuarium yang memang khas di negara tersebut gitu ya. Nah ini termasuk si bis ini, dia kasih live lah gitu. Nah jadi Shark Bus ini nih emang ikonik banget buat membawa turis warga lokal ke akuarium Auckland. Nah si Uber Eats berkolaborasi sama McD, mereka itu bikin satu aktivasi gitu loh untuk mengkampanyekan si Filet-O-Fish ini gitu. Nah caranya adalah mereka bikin satu kendaraan, maksudnya kendaraan mini dimodifikasi gitu dari gabus ya. Jadi bahannya tuh gabus ya, beneran cuma gabus nih gitu. Dari gabus yang dicat dan segala macam, dijadikan bentuknya tuh jadi si burger Filet-O-Fish ini, yang dia itu berjalan selalu di depan si ikonik bisnya ini. Jadi kalau orang lihat seolah-olah itu ikan hiunya lagi mau makan burger gitu, kebayang nggak? Jadi si mobil burger ini selalu berjalan di depan si bis ini gitu loh. Nah jadi orang yang udah 10 tahun terbiasa melihat bis ini tiba-tiba disajikan dengan pemandangan visual yang baru. Apaan tuh? Hiu makan burger. Jadi kan sebenarnya pengalaman yang disajikan sama brand itu tuh very sightseeing ya, mata banget gitu loh. Yang dia udah terbiasa, biasanya 10 tahun melihat si bis hiu ini, tiba-tiba tuh ngeliat sesuatu yang berbeda di mata. Jadi pengalamannya, kenapa sih dia masuknya ke sense marketing nih, bukan ke yang lain-lain? Karena cara dia engaging calon konsumennya adalah melalui mata. Makanya kalau kita lihat tuh tadi, ini makanya saya bilang kan menjebak ya, ini menjebak nih aktivasinya. Kalau kita lihat di sini nih ya, dari ini misalnya sebentar ya, nih waktu nih dia berjalan gitu ya, itu tuh mengundang perhatian orang tuh kayak apaan sih tuh, orang lewat, orang ngambil foto, video, orang mau selfie sama si burger dan hiunya segala macam, jadinya talk of the town. Itu karena kan pengalaman matanya ya, mereka melihat. Sampai sini logiknya nangkep nggak sense marketing? Jadi dari case-nya dari 2 case ini kita bisa melihat aplikasi sense marketing itu bisa beda banget. Yang Hibiki itu kan clear banget ya, menggunakan teknologi dan very sensorik gitu loh, dari pendengaran, dari indera peraba,
dari pengecap rasanya, dari mata, dari aroma, kan lengkap banget ya pakai 5 panca indera. Tapi kalau yang kiri cuma pakai 1 panca indera, tapi itu tetap masuk sense. Sampai sini clear? Oke, kita coba ke yang kedua ya. Yang kedua adalah field marketing. Ciri khasnya apa sih? Again, saya tekanin lagi, yang namanya SAMS, Strategic Experience Module, bisa beririsan. Tapi balik lagi kita harus punya insting yang kuat, yang mana yang lebih dominan. Nah, field marketing ini adalah, dia tuh biasanya mengedepankan feeling dan emosinya si konsumen. Jadi tujuannya itu adalah untuk membangun pengalaman berbasis afeksi, yang mana tujuannya adalah membangun mood atau emosi positif terhadap brand. Biasanya ciri-cirinya apa sih? Bangun emosinya tuh gradual, jadi bertahap atau pelan-pelan ya. Jadi nggak yang sifatnya simultan. Tapi tuh kayak namanya juga membangun emosi ya. Kayak kalian kalau lagi nonton film itu kan dibangun sampai titik klimaks ya. Maksudnya kan dibangun dari awalnya, dikasih konteksnya, lalu naik sampai blong gitu, dibangun sama. Ini juga kayak gitu. Nah, ini ada 2 contoh case. Saya kasih 2 contoh case karena dua-duanya beda banget ya. Di sini saya bawa 2 case. Yang pertama itu adalah tentang John F. Kennedy Moonshot. Jadi itu tentang merecreate Apollo 11 gitu ya, kejadian meluncurkan Apollo 11. Yang satu lagi itu kategorinya makanan ya, yaitu si ini apa namanya Burger King, The Moldy Whopper gitu. Jadi kita ngelihat 2 case yang beda banget. Satu makanan yang bener-bener makanan gimana sih caranya nge-link sama emosi. Yang satunya lagi itu produknya itu sebenarnya library ya, perpustakaan, dikaitkan sama pengalaman tentang Apollo 11. Kita coba lihat dulu case-nya. Saya akan coba puterin dulu dua-duanya, teman-teman perhatiin dulu, baru nanti kita diskusi di belakang ya. Jadi kita lihat dulu perbedaan 2 case ini, baru kita diskusi di belakang. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. In human history. The JFK Library used 21st century technology to take people back to that amazing launch without leaving Dorchester. You can see the first ever full-scale AR simulation of the Saturn V rocket. The entire event live streamed to millions. Oke, kita lihat dulu case kedua ya, baru kita bahas ya. Fast food, an industry that offers convenient, craveable food at a good value. But
forever, right? Right here. Well, I'll get some mold, no smack. Why is there mold on that? Well, because of all the stuff we put in our food. What we put in our bodies. It's time to change that. What a difference a day made. Burger King is rethinking the image of its signature Whopper burger. They're turning a lot of heads with a new ad, and maybe some stomachs too. Showing that mold could be a beautiful thing. It shows a moldy Whopper as a way to announce that the fast food chain will no longer put preservatives in their food. The beauty Of no artificial preservatives. I think it's great. It's very risky, but I think it's a really neat commercial. It's fascinating and gross at the same time. When I watch this, it's like I can't unsee it, but also I can't stop watching it. When one company makes a decision like this, it certainly have ripples effects across the whole industry. So is this really the best way to sell a burger? Well, I know the difference in you. Look, they're taking out preservatives. This is the real deal. I think it really speaks to the fact that companies are hearing this huge tectonic shift of customers asking real questions about what's in their food. They're removing preservatives because they feel real food tastes better. The difference is you. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Tadi case yang ini nih, yang kiri ya, memperingati 50 tahun bukan sih tadi ya? 50 tahun ya, 50 tahun setelahnya gitu ya. Di-recreate pas itu gitu loh, dalam rangka ya anniversary si library-nya juga gitu ya. Dan ibaratnya kayak warga diajak untuk mengimagine kejadian itu gitu ya, emosinya tuh dibangkitkan gitu ya, seolah-olah mereka semua experience that moment ya. Itu kan ada rasa bangganya, rasa harunya ya kan, setelah sekian kali para astronot gagal gitu kan. Ibaratnya kan ini kayak ibaratnya apa ya, ibaratnya ini adalah roket dan astronot pertama yang berhasil, bisa kita bilang kan kayak gitu ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri, momen haru dan ya sense feeling itu gitu loh. Nah, lain halnya sama yang kanan. Yang kanan itu kan sebenarnya yang terbangun apa rasa jijik gak sih ngelihat burger yang kayak ternyata makanan yang gue makan selama ini tuh kayak gitu ya gitu. Nah, tapi kenapa? Ternyata eksperimen yang dijadikan iklan ya, ini kan yang kanan itu sebenarnya si Whopper-nya Burger King itu adalah iklan yang diaktifasi. Basisnya itu dia bukan melakukan aktivasi merek loh, iklan dari burger berjamur. Dia melakukan social eksperimen, diiklankan, baru diaktifasi. Pinter ya, simple loh. Dan cuma satu social eksperimen ya, dan ini sebenarnya secara basic cost-nya tuh gak mahal, amplifikasinya yang mahal di media ya. Jadi pinter nih si Burger King idenya. Dia nih ya, kalau kita lihat di bawahnya nih, burger yang awalnya masih kondusif banget gitu ya, lama-lama kan jadi moldy ya, udah berjamur dan lain-lain. Di sini sebenarnya kan dia emosi kita tuh dimainkan, kita dibikin geli, jijik sama burgernya. Tapi kan at the same time sebenarnya itu cara dia bikin kita jadi punya positive affection terhadap Burger King dong, bahwasanya ternyata Burger King ini beda ya sama burger-burger lain, dia beneran gak pakai pengawet ya. Dia ternyata kalau didiemin sekian waktu berjamur ya, sedangkan burger-burger lain, merek lain yang kalau didiemin aja masih bagus aja ya gitu kan. Berarti kan sebenarnya nggak selalu semuanya itu directly harus positive feeling. Makanya tadi saya bilang ciri-cirinya dari si film marketing itu biasanya feeling dibangun itu gradual. Bisa gradual itu yang kiri dari dikit naik positifnya,
atau kayak yang kanan, dibanting setir dari negatif ke positif. Dan di sini kita bisa lihat case-nya, yang kiri mahal pakai teknologi, yang kanan murah nggak pakai teknologi ya. Jadi aktivasi itu nggak selalu pakai teknologi, walaupun dengan adanya kemajuan teknologi dan kalau ada budgetnya, pasti biasanya lebih lebih bombastis ya, lebih bisa efektif biasanya. Ada pertanyaan dulu, sampai saat ini bisa membedakan sense sama feel? Oke, saya kembali. Sorry, tiba-tiba disconnected. Sampai saat ini antara sense sama feel kebayang bedanya? Oke, kebayang ya. Kita lanjut ke yang ketiga ya, modul ketiga. Modul ketiga itu adalah think marketing. Nah, think marketing ini sebenarnya cukup gampang dibedakan juga. Jadi tadi yang saya bilang ya, biasanya itu dia itu ya, ciri khasnya adalah ada problem solving yang diselesaikan dengan cara yang kreatif, konsumennya diajak berpikir ya. Jadi menggunakan kognitif dan biasanya itu ada penggunaan teknologi walaupun tidak wajib, tapi biasanya itu ada penggunaan teknologi dan experience-nya itu menggunakan kognitif. Contohnya gimana? Kita lihat ya. Every year, lifeguards and volunteer lifesavers battle to save lives in the surf. Despite public education, a staggering 80% of rescues are outside the flags. Migrants and tourists account for a third of all deaths on Australian beaches. Tragically, people don't see or understand the beach reports. So how can we convince people of every culture to swim between the flags? Wi-Fi is universal and a necessity for tourists. So we created a portable DNS 4G router and web server which enables instant communication with mobiles. No app download required. A wireless network that only works between the flags. Beachgoers connect their phones to Wi-Fi and instantly receive current surf conditions in their own language. With swim-safe visuals anyone can understand. If the beach is open, Wi-Fi can communicate safety tips in real time. If conditions change or become dangerous, lifeguards and lifesavers update the beach report and instantly inform people of the safest course of action. Free Wi-Fi between the flags compels beachgoers to swim where it's safe. The Wi-Fi platform gives lifeguards and lifesavers the tools to communicate with and safeguard people of all nationalities. Media coverage of the Wi-Fi launch reached almost 1 million people in Australia, plus millions more across China and Korea through China's national online news service, china.org.cn. The Queensland Government realised the potential for tourism and public safety and funded a rollout under their Connecting with Asia strategy, deploying Wi-Fi units at Queensland tourism hotspots on the Gold Coast, the Sunshine Coast and on Green Island. New South Wales, New Zealand and Japan are now also looking to adopt this world-first patented technology, with Wi-Fi able to be rolled out to save lives globally. Nah,
Jadi cara paling gampang ini kayak si Queensland ya, si Li-Fi ya. Isunya apa sih? Isunya itu nih kita lihat dari posternya aja deh. Isunya itu banyak banget pengunjung ya, pengunjung pantai itu yang nggak ngelihat batas garis aman bahwa ini tuh batas yang kamu nggak boleh masukin lagi karena rentan ke bawah ombak dan segala macam gitu ya. Akhirnya apa? Dihadirkanlah satu teknologi gitu ya, namanya Li-Fi gitu loh. Nah jadi saat ada orang yang melewati batas itu gitu ya, akan langsung sinyalnya itu akan langsung mengirimkan ke penjaga pantainya gitu loh. Jadi langsung kasih signal gitu sehingga penjaga pantai akan bisa langsung mengantisipasi jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, karena tim marketing itu biasanya akan engage customers creatively, cognitively, biasanya itu responsnya tuh kayak kalau kita bahasan sehari-hari ya, konsumen tuh akan ada sense, akan ada kayak respons kayak gini. Oh iya juga ya, oh bisa kayak gitu ya gitu. Jadi kayak dia akan ada respons kayak gitu atas masalah yang dia lihat. Kan jadi menggunakan kognitif ya. Kita lihat lagi ke yang keempat. Yang keempat ini egg marketing. Egg marketing ini ya, dia itu tadi yang saya bilang, biasanya itu melibatkan kegiatan fisik atau si brand mencoba menghadirkan konsumen bisa loh kalau kamu biasanya pakai kamu biasanya pakai rotan, pakai akar juga bisa loh. Atau misalnya kamu biasanya pakai makan sushi, pakai sumpit, pakai tangan juga bisa loh gitu. Jadi menawarkan sesuatu, ada loh cara alternatif atau cara substitusi untuk melakukan sesuatu atau gaya hidup yang berbeda gitu ya. Kayak misalnya termasuk tren ini ya, tren mabar pedal dan segala macam itu sebenarnya bagian dari egg marketing gitu ya. Jadi interaksi yang berbeda seperti ya kalau gambarnya di sini nanti abis ini ada case juga kayak misalnya Sprite ya, Sprite bikin Sprite shower gitu loh. Instead of dia branding kayak gimana, dia menghadirkan satu giant shower gitu ya, yang seolah-olah kan kayak itu ya, kayak sebenarnya vending machine untuk ngeluarin apa sih, kayak dispenser untuk ngambil air gitu. Tapi itu adalah untuk orang mandi ya, Sprite gitu, untuk merasakan kayak kesegarannya kayak lagi minum Sprite lime gitu, seolah kayak gitu ya. Saya mau kasih satu contoh. Nah, perhatiin. Ini ada dua contoh, Dutch Master Juices sama Frigo Pie. Ini agak tricky karena kadang-kadang nih ya, egg marketing, tadi saya bilang egg marketing ini dia itu merupakan somehow itu dia ada kombinasi dari sense, feel, sama thing-nya. Ya, ada ya. Makanya kalau kalian lihat nanti case-nya, kok ini kayak ada feel-feelnya dikit ya gitu. Kok ini ada ting-tingnya dikit ya? Yes. Tapi biasanya lebih kuatnya itu adalah ada action langsung secara fisik dari konsumen dan mereka tuh ditawarkan alternatif baru ya. Saya mau kasih contoh si Dutch Master Juices. In 1830, Ashley Obermann meticulously crafted fruit in a terracotta dish. A Dutch masterpiece. In 2018, Philips dropped it in a blender. Introducing Dutch Master Juices. Philips, the founder partner of the Rijksmuseum in Amsterdam, noticed that people tend to ignore fruits in both still life and real life. So we decided to grab their attention with an experience they wouldn't forget. The taste of a masterpiece. This juice is this one here, and that's because it's got the berries in. I think it's the right one. It's the one on the left. The juices were launched next to the masterpieces themselves and were available throughout the Rijksmuseum. It tastes very healthy. It's unpleasant, so I think it must be doing me good. You turn paintings into a multi-sensory experience, so I think it's very original.
we released an online video to stir the curiosity of a wider audience. Then, recipe videos let everyone taste the masterpiece at home. The press took notice. Fruit and vegetables were back on everyone's lips. Nah, yang menarik apa In the sih? end, with a simple product demonstration, Philips found a way to put fruits back in the picture. The beauty of a really good still life is it gives you the presence of the objects, and this now gives you the taste. Sebenarnya yang menariknya apa sih dari si Dutch Master Juices ini ya? Dia kan sebenarnya menghadirkan satu aktivasi di dalam satu museum ya, yang mana banyak nih kegiatannya gitu ya. Dia kan bikin jus buah, yang mana orang disuruh abis orang lihat segala lukisan dan art installation bla 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 gitu ya. Orang diajak untuk minum jus, lalu orang diajak untuk menebak kira-kira jus yang diminum tadi itu buah-buahannya yang mana nih lukisannya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kan itu semuanya dan termasuk orang tuh bisa beli jusnya di kantinnya dan segala macam. Itu kan it's all about it's a part of the experience yang tujuan utamanya itu apa? Tujuan utamanya adalah dia tuh pengen memperkenalkan produknya ini, bahwasanya ternyata untuk untuk mengenalkan gaya hidup sehat nih ya. Dia bilang we can inspire health behavior change through humor. Jadi dia tuh pengen ngasih tahu dengan alat si juice maker ini, bikin jus tuh sesimpel itu, gampang banget dan lo bisa menikmati jus yang enak banget loh gitu ya. Jadi again ya, caranya bisa appealing secara emosional. Caranya bisa appealing, ini kan juga sebenarnya teman-teman ngerasain nggak sih? Ini ada sense marketingnya ya nggak? Ada jus yang diicip ya kan? Ada mata yang dimanjakan. Tapi esensi utamanya selalu kembalikan ke objektif gitu loh. Objektifnya apa? Pengen providing, pengen engaging customers dengan alternative solution of behavior atau of lifestyle. Kebayang? Ya? Oke, yang terakhir ini sebenarnya juga ini justru yang sangat merupakan gabungan dari semuanya nih ya. Jadi kalau tadi egg marketing itu bisa jadi ada sense feel artinya, kalau relate justru ini yang paling komplit. Jadi dia merupakan gabungan dari sense feel thing dan bahkan bisa jadi act. Tapi yang jadi ciri khasnya dari relate itu adalah dia punya ciri khas ingin membawa konsumennya punya hidup yang lebih baik. Jadi kayak memenuhi kebutuhan individu. Kalau kalian ingat pernah belajar teori kebutuhan Maslow nggak sih? Maslow punya teori kebutuhan yang kebutuhan dasar, kebutuhan apa sampai aktualisasi diri segala macam, ya. Jadi ini arahnya tuh ke sana bahwa kita percaya di relate marketingnya, setiap individu mau sebaik atau seburuk apapun dia, pada dasarnya setiap individu itu punya hasrat untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu yang mau disasar sama relate marketing. Makanya biasanya ya, relate marketing ini berbau sosial biasanya. Tapi selalu berbau sosial nggak? Enggak. Ini salah satu contoh yang tidak berbau sosial. Sosial tuh dalam arti kegiatan-kegiatan yang berbau sosial ya, membantu orang atau donasi atau misalnya kegiatan menanam mangrove, kebayang ya teman-teman kayak gitu ya. Nah, tapi harus gitu nggak? Enggak. Nah, contohnya ini. Ibis is one of the world's largest hotel chains. This is where everyone checks in, except young travelers aged 18 to 30. They don't seem interested in Ibis. How can that be changed? By solving a problem that all young people have. Instagram kills their holidays.
That's why Ibis Switzerland now offers a world-first digital detox service. Ibis Hotels in Geneva and Zurich offering a social media sitter. C'est le Social Media Sitter. Ein Hotelkette in der Schweiz bietet jetzt einen Insta-Sitter an. Ibis Hotels in Geneva and Zurich offer 16 social media sitters that take care of guests' social media accounts so that they can relax. And what's great is that the sitters are the most popular influencers in Switzerland. Guests can choose their sitter according to their preferences and book them. The young travellers meet and brief their idols in person right after the check-in. Everything is easy and secure. Guests simply add their personal account to the sitter's account for the duration of the holidays. Now the influencers can start to work and post on behalf of the guests. Mit diesem Angebot möchten wir einfach unseren Gästen die Möglichkeit bieten, ein bisschen Abstand von den sozialen Netzwerken zu nehmen, einen Aufenthalt zu genießen, ohne digitalen Stress. Das schmeckt ein Sport, das ist ein Profi für einen Kurs. Unabhängig zu sein ist einfach ein super Tipp. The unusual strategy of creating a digital detox service with the help of famous influencers led to immediate results. With over 1 billion contacts worldwide, more than 1.5 million mentions, earned media value of 11 million Swiss francs. The number of bookings increased by 528% within the target group. Most importantly of all, Ibis gained popularity among the young target group. Oke ya, jadi Ibis nih paham banget nih challenge-nya dari Gen Z di sana gitu ya, di apa namanya di Switzerland. Di sana itu di Swiss ya, mereka itu nggak bisa gitu loh melakukan digital detox gitu karena tuh attach sama mobile phone mereka, makanya dibikinlah si social media sitter atau Instagram sitter gitu ya. Ayo lo liburan sini nginepnya di Ibis gitu ya, itu kayak udah package, nanti social media handle lo akan di handle sama social media sitternya yang bisa mereka booking, mereka pilih sendiri. Jadi mereka bisa digital detox tapi at the same time nggak perlu worry Instagram mereka nggak ada postingan apa segala macam gitu karena udah ada yang take care gitu. Jadi di sini tuh berasa banget bagaimana si brand mencoba mengengage konsumennya, memanfaatkan segala aspek dari sisi individunya dan memenuhi desire individunya untuk bisa lebih baik, apakah secara mental ataupun secara sosial ya. Sekarang saya mau terakhir sebelum kita mau test case ya, in summarize ya, untuk mensummarize sesi ini pada intinya ya, SAMS dan X-Pro, intinya experiential marketing itu apapun yang kita pilih ya, pasti kan strategi itu tergantung kita dong sebagai brand. Kita melihat brand kita cocoknya yang mana, kondisinya seperti apa, konsumen kita seperti apa ya. Itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang pertama kita harus memastikan bahwa koheren, dalam arti memang nyambung gitu loh. Misalnya brand kita adalah brand yang sangat faktual dan informatif, bisa jadi nggak cocok kalau kita tiba-tiba bikin experiential marketing yang very feel marketing gitu, bisa jadi nggak cocok ya. Atau misalnya kita adalah brand yang mom and baby banget gitu, bisa jadi kita butuh justru yang feel marketing banget gitu. Intinya harus koheren dan kita harus konsisten gitu. Konsisten dalam arti apa sih? Kita jangan memakai strategi yang belang-belonteng dalam waktu yang berdekatan, sehingga audiens itu juga, calon konsumen kita juga nggak kebingungan gitu saat dia dapat stimulus atau terekspos dengan brand kita. Yang terakhir itu adalah paying attention to detail gitu. Detail tuh maksudnya gimana sih? Saat kita mau menyajikan pengalaman, kita aware bagaimana pengalaman itu bisa sampai ke konsumen secara efektif. Nah itu nanti kita bahasnya nanti ya di pertemuan ke-7 atau ke-8 tuh tentang activation planning, oke? Oke, kita mau exercise ya, exercise. Punching Sino campaign. Sebentar ya. Fox. Saya kayaknya pengen lihat dulu bahan kelima kita tuh apa ya.
Next week itu akan ada sesi presentasi ya. Grup siapa yang presentasi? Yang kebagian sesi presentasi duluan? Irul, Nadia, Nita. Siapa? Irul, Nadia, Nita. Oke. Kita tinggal 2 video. Jadi mana ya? Oke, saya punya 2 test case. Kita diskusi ya. Bentar ya. Gini nih, saya mau refresh dulu. Ingat ya, minggu lalu kita ngomongin tentang CBE. CBE punya 3 dimensi apa aja? Lupa. Dimensi dari CBE. Cognitive, affective, sama behavioral. Nice ya, CBE punya 3 dimensi. Kognitif, afektif, sama behavioral. Hari ini kita ngomongin experiential marketing ada berapa apa aja? Ngintip. Apa aja hari ini? Rizky, apa aja Rizky? Sense, Ya. feel, Yang kognitif? kognitif. Apa marketing? Kognitif marketing itu kalau dia tuh lebih, kalau yang saya tangkap ya misalnya. Think. Think maksudnya. Nah, atau lagi apa? Ada yang mau melengkapi? Yang terakhir. Halo. Nge-lag lagi, pedat lagi, UAS-nya apa nih ya? Kita memahami tentang CBE dan juga experiential marketing ini. Saya akan puterin case study. Kalau teman-teman masih belum clear, boleh nanti saya puterin 2 kali. Pertanyaannya ada 2. The way aktivasi ini meng-engage konsumennya atau target audiensnya itu, dia tuh paling kuat menyasar di dimensi apa? Berarti kan jawabannya kognitif, afektif, atau behavioral. Nah, teman-teman bisa mengacu pada yang ini. Sebentar ya, saya bukain sesi 2 ya, oke. Saya coba refresh sedikit ya. Kalau kita ngomongin CBE, kita akan selalu mengacunya pada bagian yang ini ya teman-teman ya. Nih, pada bagian yang ini ya. Ini kan frameworknya CBE, ingat ya, kognitif, afektif, behavioral. Berarti kan saat kita ngomongin kognitif, pasti ada nih indikatornya apa. Afektif, indikatornya apa. Behavioral, indikatornya apa, oke? Nah, yang kedua yang mau saya tanyain, dia tuh termasuk dia memakai modul experiential marketing yang mana? Antara sense, feel, act, relate, ya, atau ya apa ya, oke? Ya, kita coba ya. Saya punya 2 video, tapi nanti coba kita lihat ya. Ini yang pertama. Kalau nanti belum clear, kasih tahu, kita akan ulang sekali lagi videonya ya. Welcome to the honking capital of the world. Here, decibel levels go above the danger mark on a regular basis, and motorists with their indiscriminate honking are the main culprits. The Mumbai police decided to do something about it. The punishing signal. Decibel meters were installed on different signal posts in the city. If the decibel level went over 85, the signal would reset, thus making the impatient motorists wait longer. Our interactive billboards relayed messages live, sending honkers on a guilt trip while they waited. A video of this was cut and shared by the police department's official Twitter handle. It went viral instantly.
generating millions of views within a few hours. Even schools used it to educate our future motorists. News outlets across the country covered it extensively. punishing signal जिसकी तारीफ आज पूरे देश में हो रही है. The foreign press was also quick to pick it up. Mumbai police have come up with an ingenious way. 15 minutes, ils ont d'ailleurs fait une vidéo qui est devenue Most importantly, Mumbai police is in the process of installing punishing signals across the city. The administration from other parts of India have announced their plans to implement them in their jurisdictions too. Now, hopefully, Indian roads will start becoming quieter. Or else, you get the idea? Huh? Oke, perlu diulang apa enggak? Enggak ya? Oke, campaign-nya adalah The Punishing Signal. Nah, ada yang mau coba jawab? Kira-kira dimensinya apa dan termasuk experiential marketing apa? Boleh ya? Kalau dari CBA-nya, kalau menurut saya itu aspeknya behavioral. Karena di situ ada aksi yang dilakukan sama si warga Mumbainya. Kalau dia ngeklakson makin sering, di situ ada sinyal yang nangkap dan dia bakal ketahan di traffic makin lama. Terus kalau dari segi strategiknya itu lebih ke action sih, ke act. Karena di situ mereka tuh udah notice. Jadi kalau misalnya dia semakin sering ke klakson, mereka akan mikir kayak kenapa sih kita ditahan lama gitu. Terus jadi actionnya ya udah mereka stop honking gitu. Oke ya. Saya mau lempar ya. Saya mau lempar, mau challenge. Ya, saya belum jawab benar apa tidaknya. Ada nggak teman-teman yang punya pendapat lain untuk Behavior ya? ada yang punya pendapat lain? Oh ternyata menurut saya bukan yang ini kok, tapi yang ini gitu. Yang dimaksudnya yang dia produk Itu juga bisa sih, Miss. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ada pemecahan masalahnya kan. Di situ isunya karena berisik, maksudnya karena mereka kebiasaan menyalakan si klakson itu, akhirnya si polisi tuh bikin ide kayak gitu. I see. Ya benar ya. Jadi kalau di sini ya memang agak menjebak ya si modul-modul ini. Tapi in this case tadi yang Anita jawab tuh sebenarnya kalau untuk dimensi udah betul behavior banget ya. Tapi bukan karena dia dimensi behavior lalu dia akan otomatis jadi act gitu ya. Karena kan behavior kalau dilihat dari sisi dimensi itu kan ada di level perilaku action ya. Tapi bukan berarti by default dia modulnya pasti act, enggak. Dalam hal ini modulnya itu lebih kuat di think dibandingkan Kenapa? Karena think itu dia kita kan sebenarnya sebagai konsumen itu diminta untuk berpikir saat itu juga ya. Bahwasanya nantinya end resultnya diharapkan ada perubahan perilaku. Tapi tidak saat itu. Saat itu yang di-engage sama si brand adalah kita diminta berpikir on the spot. Kalau gue hong more, maka I have to wait more. Jadi kognitifnya yang dipakai. Harapannya nantinya memang ada perubahan perilaku. Tapi cara nge-engage-nya adalah dengan kognitif. Jadi dia masuknya lebih ke think marketing. Kebayang? Ada yang bingung nggak? Coba satu lagi ya, terakhir nih sebelum kita closing kelas. Sama ya, sama pertanyaannya. Tapi saya mau minta lagi jawab ya. Kata Anita, alhamdulillah ya gue udah jawab gitu ya. Sama ya, dimensinya apa?
modul experiential marketingnya apa ya? Ini terakhir nih. Once upon a time, car rides used to look like this. But nowadays, they look more like this. So how can Volkswagen help bring imagination back to their city? By making children curious to look outside again. That's why we created Snowless Rockies, location-based audiobooks that bring the highway to life. Welkom bij Snelwegsprookjes. Zie je dat ding daar? Met die draaiende wieken. Daar zijn we. Start maar. Laten we tot in 3, 2, 1, We scanned the entire Dutch highway system to identify thousands of lakes, all kinds of tunnels, windmills, and other landmarks along the road. We turned these ordinary objects into magical characters in our stories. We use an advanced computer visioning system to detect all of the objects by camera. It could detect what was next to the highway and what was visible. Kids just need to listen and let their imagination transform their surroundings. We worked in close collaboration with some of the best children's book writers in the Netherlands, who wrote hundreds of modular chapters, all triggered by objects along the road. Since each journey is different, every story is different as well, creating a unique tale for every possible trip. Each story because no matter where you're going, imagination makes a better ride for everyone. Oke ya. Saya nggak jelasin dulu deh, nggak jelasin biar dijawab dulu ya, berarti kita recap. Ada yang mau coba jawab? Dari Volkswagen nih, Activision-nya. Kognitif, Miss. Kenapa? Karena di situ ada bermain dengan imajinasinya Kok si anak Nita kecil. lagi sih? Ini gak ada yang mau jawab selain Nita nih. Beneran nih gak ada yang mau jawab nih. Ya udah deh, Nita yuk Nita, yuk. Habis itu temen-temennya terakhir Nita ya. Ya Nita, silakan Nita. Kognitif karena Di situ dia punya di dalam mobilnya ada fitur yang bisa membantu anak kecilnya tuh nggak fokus ke gadget lagi. Karena kan isunya itu ya, si anak kecil kalau di dalam mobil saya main gadget ini, dia nyiptain fitur yang bisa nge-create imajinasi si anaknya. tuh. Sorry tadi saya lupa bahas ya yang si the punishing signal itu. Jadi kalau dari indikator CBE-nya sebenarnya kita bisa ngelihat tuh kalau dari indikator CBE di behavioral itu ya kita bisa masuknya itu jadi I spend a lot of time using this gitu. Walaupun nggak persis, tapi karena kan dia makin dia ngeklakson dia makin nunggu ya. Jadi banyak waktu yang di-spend untuk melakukan itu gitu. Nah, sama kayak ini nih yang barusan Nita bilang, di cognitive dimension itu sebenarnya banyaknya itu this brand stimulates my interest dan juga when I use this brand I forget everything gitu ya. Karena begitu dia dalam mobil, dia udah fokus sama si imajinasi dia itu sehingga dia udah lupa sama hal-hal lain. Jadi dia udah nggak sibuk sama gadgetnya yang nonton video apa segala macam ya. Coba dong jangan Nita dulu nih, ininya ya benar Nita ya. Modulnya, coba dong yang lain modulnya apa nih kira-kira? Modulnya apa dan kenapa? Kayaknya think deh, Miss. Kenapa? Soalnya tadi maksudnya kan benar dia secara kognisi mengengage anak kecilnya yang tadi di mobil. Terus tadi juga Miss bilang kalau misalnya think itu biasanya berkaitan sama teknologi. Gitu, Miss. Menurut teman-teman think apa ada yang lain? Terima kasih Talita ya.
Sense, bisa nggak sih, Miss? Nah, tadi udah dijawab think, udah dijawab sense. Kira-kira apa ya? Relate Miss kalau saya. Kenapa relate Karena Mas Nesa? gabungan sense ya kan audiovisual, imajinasi dan meningkatin gaya hidup konsumen. Oke. Sebenarnya kamu udah nyebut tuh gaya hidup, yaitu itu harusnya act. Kamu udah nyebut tuh gaya hidup barusan. Kamu udah nyebut tuh gaya hidup barusan ya. Ingat ya, tadi sebenarnya benar, Talita tuh udah bilang ada sense-nya, benar ya. Terus tadi bilang ada thing-nya siapa ya? Ada sense, Talita bilang ada thing-nya. Yang bilang sense tadi siapa ya? Saya. Iya, Nita bilang ada sense-nya ya. Masa nyebut relate dan gaya hidup gitu ya. Nah, kenapa ini act marketing? Karena sebenarnya kan yang mau disasar apa sih? Nge-engage konsumennya itu dengan menawarkan alternative ways of doing things, kayak instead of kamu main gadget, kamu bisa loh melakukan ini gitu loh. Tapi untuk kasus ini itu belum sampai kepada relate. Kenapa? Kalau relate itu adalah individual's desire for self improvement gitu loh. Di case ini nggak nyampe ke sana. Apalagi ini adalah anak kecil yang didrive sama orang tuanya. Bukan ada anak kecilnya yang mau berubah, ya nggak sih? Ya, jadi beda ya. Coba abis ini masih ada sisa waktu ya secara mandiri. Kalaupun nggak malam ini nggak apa-apa, tapi teman-teman coba baca sekali lagi bahannya ya. Nanti Nita coba tolong dicek ya. Di slide saya tuh poster-posternya kalau nggak salah tetap ada deh, walaupun video kan saya nggak bisa attach video in video motion ya. Tapi kalau saya nggak salah ingat, judul-judul case itu saya upload, maksudnya ini ya posternya. Jadi teman-teman bisa nonton ulang videonya dan meresapi kenapa ya ini act ya, kenapa ya ini sense ya gitu. Jadi saya tugasin. Coba ini kan sebenarnya kelasnya masih ada sisa waktu ya. Jadi coba mungkin seminggu ke depan, atau kalau mau biar aku nggak ada PR lagi abis ini belajar mandiri, coba diresapi lagi ya, dipikirkan gitu ya, supaya lebih terkuliti ya, maksudnya karena memang belajar kayak gini akan bisa paham dengan banyak exercise sebetulnya ya gitu. Jadi hopefully teman-teman udah dapat gambaran, dan boleh banget misalnya teman-teman mau praktis gitu ya, cari contoh aktivasi gitu, terus within your own groups ya, karena udah dibikin grup nih, coba bahas antar grupnya gitu, ini bener gak sih sense, ini apa bener gak sih ting. Nanti kalau misalnya ada yang deadlock nggak ketemu, nanti within next week boleh dibawa gitu loh, dibahas ke saya di kelas. Kebayang nggak maksudnya ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya experiential marketing ini semakin digemari oleh marketer dan juga oleh konsumen, dan bisa jadi satu opsi yang sangat efektif ya untuk jalur aktivasi merek. Dan nanti akan kita lihat minggu depan tuh saya akan bawa beberapa case juga ya. Minggu depan tuh masih membahas tentang, saya lupa topiknya apa ya minggu depan ya. Minggu depan tuh masih banyak case. Terus minggu depan lagi kalau nggak salah udah masuk ke brand activation planning deh, kalau saya nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Di minggu depan sesi 5, sesi 6 sama sesi 7 udah mulai presentasi kelompok ya. Catatan saya buat teman-teman yang presentasi, jangan lupa mengingatkan kembali yang pertama, teman-teman, saya lebih prefer teman-teman itu memilih satu topik atau satu hal yang memang satu tapi dalam, dibandingkan teman-teman mencoba mengcover segala aspek tentang aktivasi merek tapi cuma di kulitnya doang ya. Ingat, tujuannya dari sesi presentasi teman-teman adalah to attract
to engage audience. Jadi presentasinya dikemas sekreatif mungkin, se-engaging mungkin, se-atraktif mungkin ya. Memaparkan something yang enlightening, memaparkan something yang mungkin bukan hal yang kita semua udah tahu gitu ya. Cari case-case yang unik, cari case-case yang boleh lokal, boleh hyperlokal, boleh yang kayak apapun gitu ya. Intinya entertain kita, engage kita semua ya. Ada pertanyaan buat Casey mungkin? Dan Casey itu teman-teman boleh kreatif ya, kayak boleh membandingkan brand, atau mungkin jangan-jangan bukan ngambil brand, tapi ngambil perspektifnya konsumen terhadap brand atau tren sesuatu yang berhubungan dengan aktivasi itu boleh banget ya. Semakin kreatif, semakin unik, semakin eksploratif, ya nilainya akan semakin baik. Nggak ada pertanyaan? Miss, berarti template buat presentasinya nggak ada ya? Kayak Nggak itu udah ada. kreatif kita. Nggak ada at all. Jadi justru di situlah saya pengen assess. Kan yang saya set cuma dua guide ya. Cuma 3 sebenarnya. Satu adalah scoop-nya adalah ngomongin innovation in brand activation gitu. Yang kedua itu tujuannya to engage and to attract gitu ya. Jadi kayak gimana strategi kalian engage dan attract audience, yaitu kita semua. Yang ketiga itu adalah penilaiannya dari creativity, exploration, comprehensiveness, that's it gitu. Tolong jaga waktu ya. Kadang-kadang tuh suka ada mahasiswa yang lupa waktu ya. Lupa waktu 30 menit. Bener gak sih 30 menit? Bener gak sih? Ya, salah gak? In total presentasi diskusi 20 apa 30 ya? Lupa juga saya. Tadi cek lagi di instruksinya ya. Di SAP. Saya cek sekarang aja deh, daripada salah informasi. Ntar cek dulu ya. Daripada salah, kita cross check sekarang. Iya, total 30 menit ya. Tapi yang saya expect di sini kan udah ada penjelasannya tuh ya. Lihat lagi di silabus kita, di RPS kita ya. Intinya 30 menit itu saya nggak mau 30 menit itu cuma presentasi one way. Tapi bagaimana kalian mengemas 30 menit itu ada presentasinya, ada diskusinya. Tapi nggak harus kaku, nggak harus kayak 30 menit presentasi, lalu di follow 30 menit diskusi. Mau loncat-loncat kek, mau flow-nya gimana kek, formatnya gimana, terserah kalian. Yang penting in total 30 menit ya. Jangan lupa yang presentasi, sebelum presentasi materinya udah di-upload. Jadi nanti before sesi Jumat depan, nanti udah saya activate di itu ya, untuk submissionnya di sesi 5 ya. Oke, sampai ketemu minggu depan semuanya. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum, thank you, bye. Thank you, Miss. Waalaikumsalam. Bye. Makasih, Miss.